Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tembok penahan tanah proyek underpass stasiun Batu Tulis Kota Bogor jebol. Lebih dari 30.000 pelanggan PDAM alami gangguan. Ratusan warga desa Puskamulya, Purwakarta diduga keracunan setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan usai sholat Jumat. Polres Sukabumi Kota tangkap 2 tersangka pembunuhan sopir taksi daring asal Depok. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional atau SPN dari berbagai wilayah di Jawa Barat menggelar unjuk rasa kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK 2024 di kantor Gubernur Jawa Barat pada Kamis pekan lalu. Serikat Pekerja Nasional se-Bandung Raya berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK 2024. Para buruh meminta agar PJ Gubernur dapat menemui massa. Mereka meminta agar tidak menggunakan formula PP nomor 51 tahun 2023 yang dianggap akan menyengsarakan kaum buruh. Massa juga menuntut kenaikan upah minimum minimal sebesar 15%. Pengunjuk rasa yang terus berorasi akhirnya memaksa masuk gedung sate hingga menduduki halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Jika pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi tuntutan, mereka mengancam akan mogok massal pada 1 Desember nanti. Dalam menetapkan upah minimum Kabupaten Kota Jawa Barat tidak menggunakan formulasi PP 51 tahun 2023. Kita buruh selama 3 tahun belakangan tidak ada kenaikan. Kenaikan hanya 1%, 2% seperti itu. Maka tahun ini kita meminta kenaikan minimal 15%. Dari mana 2%? Kalau kita hitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu 8%. Sebagaimana ASN naik 8%. Tapi karena buruh swasta ini, buruh formal ini, sekarang kita harus rebound. Karena 3 tahun kita tidak naik. Ratusan warga desa Puskamulya, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta dibawa ke klinik, puskesmas, dan rumah sakit setelah mengeluhkan mual, pusing, dan muntah-muntah. Para korban diduga mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan usai sholat Jumat. Korban diduga keracunan makanan terus berdatangan ke klinik Ibnu Sina di Kampung Cikubang, Desa Pusaka Mulya, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Sebagian korban bahkan terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami dehidrasi berat. Keracunan dialami oleh para korban, baik dewasa maupun anak-anak, dengan gejala mual, pusing, dan muntah-muntah. Hal ini terjadi setelah warga menyantap hidangan nasi kotak yang dibagikan usai bubaran sholat Jumat. Adapun jumlah nasi kotak yang dibagikan mencapai 250 box. Korban yang berobat ke klinik Ibnu Sina mencapai 80 orang dan 10 orang harus menjalani rawat inap. Karena di sini udah nggak muat, udah penuh, dibawa ke Puskesmas Kiara Pedes dan dibawa ke Puskesmas Wanayasa. Dan barusan ada info juga, ada yang dilarikan ke rumah sakit holistik. Yang dirujuk itu keluhannya sudah kritis? Iya, ada dehidrasi berat. Karena terus-menerus tidak berhenti. Selain di klinik Ibnu Sina, sebagian korban juga dirawat di Puskesmas Kiara Pedes dan Puskesmas Wanayasa, serta di Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Untuk pembiayaan gimana Pak? Ya sementara ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Gitu ya, jadi karena ini memang musibah, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada laporan korban yang meninggal atau kritis. Hingga Jumat malam, jumlah korban keracunan yang tercatat di klinik, puskesmas, dan rumah sakit mencapai 160 orang, namun tidak semuanya menjalani rawat inap. Petugas dari Unit 1 dan Resmob Satreskrim Polres Purwakarta melakukan pemeriksaan sejumlah saksi usai terjadinya peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan warga. Keracunan itu diduga dipicu dari nasi kotak yang dibagikan oleh donatur usai sholat Jumat dengan tema Jumat Berkah di Masjid Al-Hidayah, Kampung Cikubang, Desa Pusaka Mulya, Kecamatan Kiara Pedes.
Adapun pemeriksaan saksi-saksi dilakukan polisi dengan datang langsung ke rumahnya masing-masing saksi, mulai dari juru masak, pembungkus, donatur hingga pengurus masjid. Itu ada yang salah atau beli bahan-bahannya di Bang sih Pak seperti itu? Saya tidak tahu tentang bahan-bahannya yang salah apa itu saya tidak tahu. Seperti biasa ibu ini masak nasi di sini, tapi kalau lauknya telur balado sama mie itu dipasak di Purwakarta. Saya juga tidak tahu, yang jelas Ibu Hajah Dianya yang mengirim ke sini. Oh ya, di sini hanya nasinya aja? Nasinya. Selama 2 tahun, sebanyak 250 nasi kotak dibagikan setiap habis sholat Jumat dengan menu berbeda-beda. Namun kejadian keracunan massal ini baru pertama kali terjadi. Sejauh ini polisi belum memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Sinal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Harga kedelai impor kian naik hingga mencapai Rp15.000 per kilogram. Dampaknya para perajin tahu tempe terancam gulung tikar. Mereka akhirnya mengurangi jumlah produksi hingga ukuran dari tahu dan tempe. Bahkan perajin di Tasikmalaya sampai alih profesi menjadi perajin jamur agar bisa bertahan. Dua bulan terakhir harga kacang kedelai di Karawang terus naik hingga Rp12.000 per kilogram. Padahal sebelumnya sekitar Rp10.000 per kilogram. Dampak kenaikan itu mempengaruhi aktivitas pabrik pengrajin tahu di Dusun Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Naiknya harga kedelai berpengaruh pada harga tahu. Melihat harga tahu yang mahal membuat sepi pembeli. Akibatnya omset penghasilan turun hingga 30%. Di Karawang terdata ada 200 pengrajin tahu yang merasakan dampak dari tingginya harga kedelai. Ya, hasil produksi ya menurun lah. Gitu. Dikarenakan kan konsumennya kurang, pembelinya kurang. Ya. Kalau omset sendiri Pak, omset penghasilan? Omset penghasilan ya menurun. Ya. Berapa persen Pak kira-kira Pak? Ya 30%. Kondisi serupa juga dirasakan pengrajin tempe di Kota Cimahi. Melambungnya harga kedelai impor hingga Rp12.900 per kilogram membuat para pengrajin mengurangi jumlah hingga mengecilkan ukuran tempe. Kini jumlah produksi tempe hanya 50 kg per hari dari awalnya 100 kg per hari. Para perajin tempe cukup kelimpungan karena biaya operasional membengkak sementara penghasilan tidak bertambah malah merosot. Pihaknya meminta pemerintah menstabilkan harga kedelai impor agar para perajin tidak gulung tikar. Nah, dikecilkan, orang juga kecil kan sekarang gitu. Ya, jadi inilah dilema juga bagi kita. Nggak dikecilin kita memang biaya produksi udah tinggi. Kalau dibesarkan kita udah kecempet kan gitu. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya paling ya begitu, kita minta kesadaran kepada masyarakat, terutama kesadaran pemerintah untuk membangun kembali tata kelola kedelai ini. Dampak kenaikan harga kedelai di pasaran juga membuat pengrajin di Tasikmalaya semakin terpuruk. Mereka terpaksa mengurangi ketebalan agar tidak rugi dan terus bisa bertahan produksi. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Bahkan harga kedelai semakin tinggi hingga menyentuh angka Rp15.000 per kilogram. Agar tidak gulung tikar, sejumlah perajin tahu dan tempe memilih beralih produksi menjadi perajin jamur. Seperti di Indiang, Kota Tasikmalaya, dari 4 tungku produksi untuk 6 kuintal kedelai, kini hanya tersisa 1 tungku dengan 1,5 kuintal kedelai. Pengurangan produksi tahu tempe hingga setengah lebih ini jadi pilihan agar tidak gulung tikar. Sepi, jualannya kan sepi, jamur sepi, kacang naik terus, pedagang mungkin banyak. Gitu. Ya udah aja lah, sama daripada ini pakai ini pindah haluan lah. Nanam jamur gitu. Jamur ya. Tak hanya perajin yang menjerit, pedagang tahu tempe di pasar juga merasakan dampak dari kenaikan harga kedelai yang mencapai Rp15.000. Di pasar tradisional Tasikmalaya, para pedagang tak berani menaikkan harga karena hanya membuat pelanggan kabur. Mereka mengambil langkah dengan mengurangi ukuran tempe dan tahunya. Tak hanya tempe dan tahu, nyaris semua komoditas juga naik dari sayuran hingga daging. Tim Liputan melaporkan.
Bukan hanya harga kedelai yang merangkak naik, harga ayam potong atau pedaging juga mengalami hal yang sama. Hingga saat ini tembus Rp38.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Tasikmalaya. Selain harga kacang kedelai yang merangkak naik, kini giliran harga ayam potong atau pedaging yang ikut naik. Setiap harinya ada kenaikan harga sebesar Rp1.000. Untuk harga daging ayam saat ini mencapai Rp38.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat penjualan menjadi menurun. Pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya merasakan dampaknya. Bertahap. Sehari bisa naik berapa, Pak? 1.000, kadang-kadang 500. Sekarang dijual berapa, Pak? 38. Ya, buat penjualan gimana ya? Kadang-kadang kan lagi jualan tapi malah naik. Tak hanya ayam potong, harga telur juga mengalami kenaikan harga dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Para calon presiden dan calon wakil presiden sibuk bersafari politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi pondok pesantren di Purwakarta. Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tengah mengunjungi Sumatera Utara. Lalu capres nomor urut 1 Anies Baswedan sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi pondok pesantren Al-Muhajirin, Kampus 1 di Jalan Veteran, Kabupaten Purwakarta. Kedatangan Ganjar disambut pimpinan pondok pesantren Kiai Abun Bunyamin dengan mengalungkan sorban. Pertemuan Ganjar dan sejumlah kiai dari Purwakarta berlangsung tertutup. Usai bertemu, Ganjar menuturkan kedatangannya untuk berdiskusi persoalan pesantren termasuk undang-undang pesantren. Ngobrol soal dunia pesantren, ngobrol soal pelaksanaan undang-undang pesantren. Kebetulan kita juga punya pengalaman waktu saya di Jawa Tengah, Perda ada ya, dan kegiatan-kegiatan keumatan begitu-begitu. Di Sumatera Utara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didampingi istrinya tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Kedatangan Gibran ini disambut warga dan simpatisan hingga iparnya yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution. Dalam kesempatan ini, Gibran menyempatkan berfoto dan bersalaman dengan warga dan simpatisan Prabowo Gibran. Kedatangan Gibran ke Sumatera Utara untuk berkonsolidasi dengan tim pemenangan di Sumut. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menghadiri dialog kebangsaan nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan itu, Anies berbicara tentang kepastian hukum, aturan main hingga kebebasan berpendapat dalam lingkup demokrasi di tanah air. Anies juga membahas soal pentingnya aparat negara untuk bersikap netral selama masa kampanye berlangsung hingga di hari pencoblosan. Diketahui masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Nantinya akan ada masa tenang selama 3 hari lalu dilanjutkan hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan.